dan beliau tidak akan pernah mundur. Yang bisa memberhentikan beliau berdakwah itu hanya satu, kematian. Dan saya mendengar langsung daripada ucapan beliau secara langsung nih, tidak ada yang bisa memberhentikan saya berdakwah kecuali kematian. Saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kalian mengadu domba umat Islam, habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Siapa? Abbas pun aman-aman aja tuh ceramah, tidak ada penghadangan, santai aja. Iman ceramah, santai aja. Apa ada pembubaran? Tidak ada. Di daerah saya nih di Tegal, Abbas ceramah itu aman. Imat ceramah di Tegal aman. Tidak ada yang mengganggu ataupun mengintimidasi ataupun yang lain sebagainya, nggak ada. Santai di Tegal. Ya tapi adalah kelompok-kelompok mereka yang mengganggu acaranya habaib, menyurati, udah gitu kiai diturunkan dari panggung dan lain sebagainya ya. Padahal mereka teriak-teriak untuk menghina ulama, untuk menghina habaib, enak banget. Tapi giliran ada kiai mengatakan iblis, langsung diturunkan. Saya tiap hari dikatain Yahudi sama mereka, di komen, di inbox, di WA. Saya dikatakan Yahudi, saya dikatakan ini keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, atau serada. Bagi saya nggak penting. Saya mau keturunan A, keturunan B, keturunan C, nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat kabar-kabar terkait tentang acara yang di Tangerang ya, Habib Bahar bin Smith. Saya kan sudah mengungkapkan acara Habib Bahar bin Smith itu insya Allah aman, karena posisinya Habib Bahar itu posisinya tahu sendiri, beliau ditantang pasti beliau akan siap dan beliau tidak akan pernah mundur. Yang bisa memberhentikan beliau berdakwah itu hanya satu, kematian. Dan saya mendengar langsung daripada ucapan beliau secara langsung, tidak ada yang bisa memberhentikan saya berdakwah kecuali kematian. Kalau beliau meninggal, baru beliau berhenti berdakwah. Tapi ilmu beliau sangat bermanfaat. Nah, terkait Habib Bahar bin Smith ya, sosok beliau itu luar biasa. Saya itu mengagumi dan saya orang yang pernah dekat dengan beliau. Hingga sekarang kita terjalin cinta dan silaturahmi. Termasuk saya adalah orang yang cinta terhadap semua habaib dan ulama. Tidak mau diadu domba pastinya. Habib Bahar bin Smith ingin dibubarkan di Tangerang. Pecinta Habib Bahar itu banyak, jutaan saya katakan, karena di berbagai pelosok-pelosok daerah, pelosok negeri, ya bahkan di luar negeri dan lain sebagainya masih banyak orang yang mencintai Habib Bahar bin Smith. Ya saya pernah ceramah di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara lainnya. Itu mereka mengenal sosok Habib Bahar bin Smith. Dari mana beliau mengenal? Dari video-video ceramahnya yang tegas, asik, dan juga gampang akrab. Habib Bahar itu punya keunikan gampang akrab dengan warga. Kenapa gampang akrab dengan warga? Ya, beliau itu orangnya mungkin dalam medsos itu dipandang Habib Bahar orangnya keras nih, Habib Bahar menentang NKRI ini, Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Tapi kalau kita ketemu secara langsung, itu orangnya asik. Saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kok nggak muncul batang hidungnya? Hah? Mana? Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, giliran datang nggak berani. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani, bubarkan. Ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang, bubarin. Demi Allah, ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Jangan-jangan betul. Kalian PWI, ormas pemecah belah bangsa. Kalian mengadu domba umat Islam, habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Ada apa ini? Nama Wali Songo, tapi kalian istihza bil auliyat istihza. Kalian telah menghinakan Wali Songo. Dengan apa? Dengan kelakuan kalian yang suka menyebar fitnah, yang suka ghibah,
Ada apa ini ya? Kalian mau hina, mau caci maki selama ini kan saya biarkan. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong doang, pakai surat, pakai apa, auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing, saudara-saudara. Dan saya saksikan sendiri kok. Ya, jadi kalau udahlah gini aja, nggak usah bubar-bubarkan acara pengajian. Siapapun itu penceramahnya, mau itu Habib Bahar, mau itu Habib Rizik, mau itu Kiai Haji Agil Sirot, mau itu siapa Abbas pun aman-aman aja tuh ceramah, tidak ada penghadangan, santai aja. Iman ceramah santai aja, apa ada pembubaran? Tidak ada. Di daerah saya nih di Tegal, Abbas ceramah itu aman, Imat ceramah di Tegal aman, tidak ada yang mengganggu ataupun mengintimidasi ataupun yang lain sebagainya, nggak ada, santai di Tegal. Ya tapi adalah kelompok-kelompok mereka yang mengganggu acaranya habaib, menyurati, udah gitu kiai diturunkan dari panggung dan lain sebagainya ya. Padahal mereka teriak-teriak untuk menghina ulama, untuk menghina habaib, enak banget. Tapi giliran ada kiai mengatakan iblis, langsung diturunkan. Saya tiap hari dikatain Yahudi sama mereka, di komen, di inbox, di WA. Saya dikatakan Yahudi, saya dikatakan ini keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, atau serada. Bagi saya nggak penting. Saya mau keturunan A, keturunan B, keturunan C, nggak penting. Yang bagi saya penting adalah menjaga ketenangan, ketentraman, dan kondusivitas. Seperti itu, makanya saya tidak mau ribut-ribut tuh di panggung-panggung. Intinya saya sholawatan rame itu aja. Saya nggak mau teriak-teriak A, teriak B, teriak C. Nah, saya mau menjaga ketenangan dan hidup saya pun merasa tentram. Seperti itu, ya. Dan ini sebagai informasi saja ya. Ayo kita sama-sama kembali lagi. Gak usah bubar-bubarkan pengajian. Kalau mau bubarkan pengajian itu yang sesat-sesat aja. Ada yang ngaku Tuhan, itu bubarin tuh. Ada yang ngaku Nabi, tuh datangi tuh. Ada yang mengaku sebagai Rasul, tuh datang itu. Ada orang yang mengatakan surga seperti ini, yang mau masuk surga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu kan banyak orang-orang seperti itu. Nah itu yang perlu kita datangi. Bukan orang-orang yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale.